Bagaimana akhir cerita dari dua kaum yang tidak percaya dengan kiamat ini. Fa amma Thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Maka adapun kaum Samud, umatnya Nabi Saleh, mereka dibinasakan at-taghiyah, yaitu dengan suara yang datang sangat keras melampaui batasnya. Pak, Bu, telinga kita ini ada gendang telinga, menangkap dengan ukuran jarak sekian meter atau kilometer. Dan suara-suara yang kecil dia bisa terima kalau dengan volume tertentu. Suara-suara keras bisa dia tangkap dengan volume tertentu. Kalau terlalu kecil ada problem, tidak bisa terdengar. Kalau terlalu keras itu bisa memekakkan telinga dan pecah gendang telinga. Itu sifat-sifat. Maka suara yang keras kita tidak disebutkan di sini detail, apakah petir yang menyambar, apakah guruh yang menggelegar, Allahu a'lam. Tapi bencana yang datang ini membuat telinga, gendang-gendang telinga mereka menjadi hancur, habis, memekakkan, bahkan mengakibatkan kematian. Nah, itu ya kaum Samud. Wa amma 'adun, adapun kaum 'Ad, umatnya Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana umat Nabi Hud? Fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Mereka dibinasakan dengan angin yang sangat kencang ya. Sorsorin itu topan, atiyah yang sangat dingin, atau sebenarnya atiyah itu sama juga dengan toghiyah, melampaui kadar normal. Batasnya sekian, lalu lebih hebat dari itu yang datang, itu namanya atiyah, melampaui batas, di atas standar. Nah, Pak, saya ingin katakan di dalam Al-Quran kata angin ada dua model. Kalau di sini kan rihin, itu sebenarnya kata tunggal, rihin. Kalau bahasanya c angin. Kata yang kedua muncul dalam Quran, kata angin itu dalam bentuk jamak, plural, riyah. Riyah. Begini kata ulama tafsir, Bapak Ibu. Kalau Allah menyebutkan kata angin dalam bentuk jamak, riyah, itu angin yang positif, rancak untuk terjadinya penyerbukan bunga-bunga sehingga ia berputik menjadi buah. De rancaknya ingin kolai sepoi-sepoi, awak jadi sanang, ya kan? Nah, itu namanya riyah. Tapi kalau Allah menyebutkan kata angin dalam bentuk tunggal, rihin atau rihun, itu adalah angin yang membahayakan, yang membinasakan. Kalau keilmuan zaman kini kan banyak loh model-modelnya tuh, Bu. Tornado, topan, kok Columbus atau jo pesawat-pesawat bisa jatuh dia kalau sedang tiba angin yang kencang di atas, ya kan? Kalau puting beliung bisa rumah-rumah bisa berantakan dehnya kan. Nah, tidak disebutkan itu modelnya, tetapi Bapak Ibu sekalian, ini adalah model angin yang membahayakan. Ada yang berkata begini, sorsorin itu kan diartikan topan di sini ya. Tapi ada ulama dari segi bahasa berkata begini, angin itu Pak Bu, kalau ia datang dengan agak kencang, angin itu menghasilkan bunyi. Di Makoh, kalau arah ke dari Maninjau, tiba dia teh, ada tempat rekreasi Pak Bu. Namanya dia teh itu dari Maninjau, tiba ada Bukit Tinggi, Puncak Lawang. Bu, kalau tiba angin kencang, orang akan mengingat dan di tepi-tepi bukit Bu. Bisa terlundoak masuk ke jurang tuh Pak. Sehingga kami pernah di situ, itu bunyi tuh angin. Angin itu kalau kencang dia menghasilkan bunyi, sehingga ada yang berkata begini, angin itu mendesir. Ini kan kalimat sorsorin artinya mendesir, itu artinya ini angin bukan angin biasa, angin yang kencang, saking kencangnya menghasilkan bunyi, itu sorsorin. Atiyah melampaui batasnya, itu tadi kita ini bisa berjalan dengan kecepatan angin yang sepoi-sepoi. Kalau anginnya kencang, Jawa terlundurnya kan. Nampak di YouTube, nampak di itu kan, badai. Dengan payung-payung yang dia bawa sampai payungnya terbang. Anginnya kencang. Bukan hanya menjatuhkan ini Bu.
angin kencang di sini pada zamannya kaum Ad itu ditambah keterangan oleh Allah. Jadi kalau hanya, silakan Pak. Salam. Kalau kaum Ad, kaum Samud tadi itu hanya satu ayat, ya Pak. Fa amma Samudu fa uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Samud maka didatangkan suara keras abis. Tapi kalau kaum Ad itu agak sedikit panjang kisahnya. Sampai 2-3 ayat itu menceritakan tentang bagaimana Allah mendatangkan azab kepada kaum Ad, sampel yang tidak percaya dengan hari kiamat ini. Sakharaha alaihim sab'a layali. Angin puting beliung itu, topan apalah namanya, itu beredar. Sakharaha beredar 7 layal malam, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Hujan labe. 7, ditambah keterangan husuma. Husuma itu tidak berhenti. Ya. Kalau hujan menyetia, tidak mana kencang hujannya, tapi tahu. Kan alam kita itu, tanah kita itu, tebing kita itu, dia punya daya tahan untuk menahan air. Ya kan Pak? Apalagi kalau ditambang. Anda tanda kalau kata-kata ilmuwan, satu pohon dengan ukuran tertentu dia bisa menahan 1 meter kubik air. Kalau banyak di hutan tuh kayu-kayu gadang itu sekian kubik di bawahnya tuh. Kalau tetapang seadanya, itu baru jual saja lain. Kalawik paynya Bu. Kalawik paynya ujung-ujungnya kalawik pay kan. Nah itu. Jadi ada ilmuwan mengatakan, ya kalau diganti je sawit kan sawitnya lebih daunnya Pak Ustaz. Kan beda Bu kan. Jadi harus ada kajiannya. Kalau di daerah Tabiat, kalau daerah Pekanbaru, saya datang itu tidak ada masalah mungkin Bu. Tapi kalau awak dah biasa gunung sedemikian rupa, tidak mau itu apanya dah. Nah itu yang ditanam hendaknya kan. Kata netizen ya, orang-orang di di internet, ya pintu-pintu kami badaunnya telingok badaunnya ya kan. Jadi ya, menyindir maksudnya. Jadi asal hijau daunnya enggak itu dah kan. Asal hijau daunnya lah bisa menahan air, tidak. Yang bisa tadi menahan air semeter kubik itu cari lo daerahnya dulu. Cari lo apanya gitu kan. Enggak di Samuratuan. Kini kan daerah Papua lo kan yang seketek penduduknya, yang banyak hutannya. Dibuat lo supaya perkebunan. Awak kalau habis dulu mau masih ketek-ketek murah mana orang membeli tanah ke Pasaman Barat. Kini Bu mandul. Kini nak ada sadonya lah punya. Sadonya lang kebun sawit sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Itu kan. Jadi kaum Ad, umatnya Nabi Hud, beredar angin ini 7 malam 8 hari. Husuma, ada pula kata tambahannya terus menerus, non stop. Kalau kayu tentu jauh urek-ureknya tuh. Kalau rumah tentu jauh pondasi itu tercabutnya kan. Itulah kira-kira bahasa ininya gitu. Tak terbayang oleh kita, sama seperti yang Bapak kata tadi, 7 malam kemarin itu loh minggu akhir November ya Pak ya. Jadi berhari-hari dia tidak terbayang. Kalau kami tinggal di Steva Bapak Ibu, kecil orang kayak lah 70 tahun mau Pak Ustaz tidak pernah sampai ke Sikuaya. Itu kan. Tidak pernah. Lu buat mintur kan maksud tinggi itu nak Bu. Tinggi di mana, tapi kok bisa inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Fataral qauma fiha sur'a. Maka engkau melihat kaum itu bergelimpangan. Kaum Ad itu tidak ada lagi yang selamat. Mayat-mayatnya bergelimpangan. Ya Allah, Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah, dan hilang mayat tu kini di Aceh, Tamiang, di Mako, di Sumatera Utara masih banyak. Ini kan ada beberapa musola masjid, lalu mereka berteduh di sana. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang
Honda ini sangkonya kok apa sebantasnya. Jadi berarti Honda kok nak tanggung berjajar di situ. Dia orang menyelamatkan diri kan. Yang Honda kok lah tertimbun Pak Bu, yang nampak kata kacu spion saya dujang stek. Kacu spion dujang stek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang tidak bisa bertahan lama di atas hatok, tidak bisa bertahan lama di pohon-pohon, itu kan sehari 2 hari mungkin latih apa nih itu kan. Ini nggak ada bantuan, namanya terhalang orang, ya kan? Yang tergerus, ya, ini membawa anaknya, tapi lenteng anak, yang amak apa ikan mah, dengan darahnya iya kan? Bahkan ada yang, masya Allah, kalau kita membaca laporan dari kawan-kawan kita di relawan di lapangan itu, aduh Ustaz, nak nampak kepalanya dong. Kamu mungkin rasulnya merdeka Pak Bu, ayah darah kancang, sudah itu taparosok kapu kayu-kayu, anan badan tiba ayah maafnya taruh. Ada yang masih utuh, tapi lah tercap kapi saya kepala ko di bawah sungai, mungkin jauh ure-ure apalah yang ya masih tersangkut sini. Kaum Ad, kaum Tsamud telah menjelaskan itu. Fatarul qauma fiha sar'a, engkau lihat kaum itu bergelimpangan mayatnya di mana. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Allah mengistilahkan mereka mayat yang bergelimpangan ini, ka'annahum, seolah-olah mereka a'jazu nakhlin, batang-batang korma, ya, batang-batang korma khawiyah yang telah lapuk. Korma ini Pak Bu, tidak jauh mana modelnya dengan sawit, tapi mini. Itu korma tuh ketek model kerambia, tapi pelepahnya tuh model sawit. Kalau sawit itu polanya nampak kita dari bawah ke atas, dari akar ke pucuk. Kalau itu batang kurma yang sudah lapuk, tidak lagi kita mengenali ini pangkal ini ujung dahan. Nah, tentu dia waktu lain. Karena dia sudah termakan oleh lumpur, termakan oleh air dan berbagai. Ini mayat-mayat diumpamakan seperti batang-batang kurma yang telah lapuk. Artinya apa? Tidak lagi dikenali ini siapa ini siapa ini. Ibu-ibu, setelah seminggu 2 minggu setelah kejadian banjir itu, maka pengumuman dari Rumah Sakit Bayangkara, mohon keluarga yang merasa kehilangan anaknya atau keluarganya untuk datang melihat. Tidak lagi dikenali orang ini. Mado Pak, orang-orang tersasak itu tuh ada lo KTP di sakunya. Mado, tidak ada. Jadi ini pakai behel. Anak mahasiswa tuh kan. Siapa? Itu dikenal. Ada yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang akan menikah sebentar lagi. Kemudian ada cincin. Cincin itulah jadi tanda-tanda. Jadi model itu lain. Ada beberapa yang ikut melekat di badannya, lalu oleh tim SAR itu mengambilnya dan mohon untuk menjadi pengenal orang ini. Ada cara, kalau baru-baru meninggal, ada caranya Pak Bu, namanya sidik jari kan. Asal lah ya Pak Ibu itu dulu mengurus KTP di catatan sipil, saya sidik jarinya tak baca sekali itu, sanu. Itu namanya pakai sekunder. Jadi kalau yang apa kok kakaknya punya KTP itu, atau orang lain menyaksikan apanya ibunya keluarganya itu keterangan itu sanu tuh gitu. Tapi tidak ada keluarganya yang mengaku juga yang mencari. Bagaimana caranya? Lihat sidik jarinya. Kalau sidik jari itu cocok, ini nagari itu, karena memang awak kok tabulasinya ada tuh Pak Bu. Asal lain dulu pernah kita mengurus catatan sipil sidik jari, ibu membawa Honda surang, KTP tidak ada segala macam, tarantian di jalan, masuk ke dalam tepi jalan, lama baru ketahuan, lama busuk, gitu kan? Caranya model itu. Kalau masih ada dapat dikesan sidik jarinya, itu dapat ibu ini dulu di kecamatan ini tahu. Tapi Bapak Ibu, itu kata para tim itu hanya pada waktu tertentu, sudah sekian minggu tidak bisa lagi sekarang itu. Maka barang-barang yang tertinggal lah yang kemudian menjadi petunjuk, yang berkata gitu ya. Ditutup oleh Allah pembahasan kita pada ayat ke-8. Fahal tara lahum min baqiyah? Maka apakah kamu lihat
bagi mereka yang ada yang tersisa begini. Ulama tafsir mengatakan, Bapak Ibu, kalau kita hadir di zaman itu dan selamat dari bencana, maka kita akan berkesimpulan tidak ada lagi yang tersisa dari kaum Ad dan kaum Samud itu. Habis semuanya. Ada Bapak Ibu mendengar, oh kalau di Benua itu keturunan kaum Ad, tidak ada. Tapi kalau keturunannya Bani Israel masih, keturunannya masih ada sekarang ya. Tapi itu keturunannya kaum Ad, itu keturunannya kaum Samud, itu tidak ada. Karena apa? Ada dengan berdasarkan ayat ini, sebagian ulama tafsir berpendapat itu bencana sekaligus menutup buku riwayat cerita tentang keberadaan eksistensi mereka. Habis semuanya. Gara-gara apa itu? Mereka tidak mempercayai apa yang diarahkan oleh Rasul utusan mereka, kaum Ad, yaitu umatnya Nabi Hud alaihissalam, kaum kaum Samud, umatnya Nabi Saleh alaihissalam.